sejenak aktivitas kita dan mari kita mulai merenungkan atas apa yang ada di sekeliling kita yang paling remeh dan sering kita tidak perhatikan serta membuangnya, yakni sampah. Sahabat El-Haq, pernahkah kita memikirkan kemana perginya sampah? Mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Sampah adalah benda yang sangat remeh-temeh, namun sebenarnya sampah tidak pernah muncul dengan sendirinya. Sampah muncul karena ada sisa dari proses konsumsi kita. Contohnya adalah air minum kemasan. Sebelum kita minum airnya, botol ini tidak pernah dianggap sebagai sampah. Nah, barulah setelah kita meminum airnya, baru kita menganggap botolnya ini sebagai sampah, kemudian dibuang. Nah, saat sudah dibuang ke tempat sampah, kita mengira masalah sampah itu sudah selesai. Tapi pada kenyataannya, plastik kemasan air minum ini tidak akan hilang ataupun lenyap. Tapi ia ini hanya berpindah tempat saja. Dan barulah terurai selama ratusan tahun. Kesimpulannya, sampah-sampah yang ada di rumah kita hanyalah berpindah tempat saja. Kalaupun bersih di lingkungan kita, maka akan jadi masalah di tempat lain. Misalnya TBA, atau bahkan ada yang sampai mengalir ke sungai, mencemari sungai, air sungai jadi tercemar, atau juga bahkan ada yang sampai memenuhi lautan atau mencemari lautan. Bukan hanya mencemari airnya, tapi juga mengancam makhluk hidup yang lain. Jadi sahabat El-Haq, kita harus peduli karena sampahku adalah tanggung jawabku. Sekarang membuang sampah ke tempatnya tidak lagi cukup. Kita harus lakukan langkah yang lebih. Apa itu? Yakni cegah, pilah, dan olah. Langkah pertama, cegah. Kita bisa katakan tidak pada benda sekali pakai. Misalnya botol sekali pakai, kresek, styrofoam, sedotan sekali pakai, atau tisu. Ganti semua benda-benda itu dengan benda yang bisa berulang kali pakai. Dengan begitu kita bisa mengurangi sampah dalam kehidupan kita. Jika kita terpaksa menggunakan benda-benda sekali pakai, maka harus kita tanamkan bahwa sampahnya itu menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab Pak Sampah atau Bapak Pemulung Sampah. Nah, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memilah sampah di rumah kita. Pilah sampah-sampah anorganik, juga sampah organik. Sampah anorganik bisa kita manfaatkan menjadi berbagai hal. Kemudian sampah organik bisa kita olah kembali menjadi kompos. Bila kita sudah memilah antara sampah anorganik dan sampah organik, maka langkah selanjutnya adalah mengolah. Kita perlu mengolah sampah yang ada di rumah kita supaya tidak mencemari lingkungan. Untuk sampah organik bisa kita olah menjadi kompos. Namun bagaimana dengan sampah anorganik yang mana proses penguraiannya itu bisa terbilang sangat lama, sampai ratusan tahun barulah terurai, seperti misalnya plastik ataupun kresek. Nah, selanjutnya kita akan praktek mengolah sampah anorganik yang berupa plastik. Sahabat El-Haq, kita akan mengolah sampah-sampah plastik yang ada di rumah kita. Kita butuh botol plastik bekas, kemudian juga sampah-sampah plastik yang ada di rumah kita. Biasanya sampah kresek itu banyak sekali jumlahnya ya, karena kita berbelanja bisa berulang kali dalam satu hari. Nah, setiap kali dalam satu kali belanja biasanya kita mendapatkan 3 sampai 4 kresek. Bagaimana kalau kita berbelanjanya 3 kali dalam sehari? Dan itu yang berbelanja bukan hanya kita. Jadi berapa banyak sampah kresek yang ada di muka bumi ini? Masya Allah ya. Nah, untuk itu kita bisa berusaha mengurangi sampah-sampah
atau sampah kresek itu dengan kita mengolahnya menjadi ecobrick. Nah, bagaimana proses pembuatannya ecobrick? Mari kita perhatikan caranya. Langkah pertama, kita bisa menggunting kresek plastik atau plastik bungkus makanan yang ada di rumah kita untuk dijadikan pengisi botol. Nah, supaya kita bisa memotongnya dalam bentuk yang kecil-kecil. Langkah selanjutnya, kita bisa masukkan potongan-potongan plastik tadi ke dalam botol. Nah, sampai penuh botolnya, kita penuhi botolnya dan selesai terisi, kita membutuhkan tongkat untuk memadatkan botol supaya bisa terisi plastik ya, sampai botolnya itu menjadi padat. Jadi diupayakan supaya tidak ada rongga udara yang ada di situ sehingga botolnya menjadi kuat dan padat. Botol yang sudah terisi penuh ini dinamakan dengan ecobrick. Nah, ecobrick bisa banyak sekali pemanfaatannya. Bisa dimanfaatkan sebagai kursi, digabung jadi satu, dimanfaatkan sebagai kursi cantik atau meja, dan juga berbagai kerajinan yang lain. Sahabat Elhaq, mari kita praktekkan pembuatan ecobrick di rumah kita masing-masing sebagai upaya dalam pengurangan sampah di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.